Mungkin di antara kalian pasti udah tahu mengenai fakta menarik ikan mujair. Karena ikan mujair adalah salah satu jenis ikan yang udah nggak asing lagi bagi kita, terutama masyarakat Indonesia. Ikan mujair ini dapat kita temukan di mana-mana, terutama di sungai, di kolam ikan tentunya. Dan beberapa di antara kalian mungkin ikan mujair ini menjadi salah satu makanan favorit kalian. Dan mungkin aja menu andalan favorit kalian. Tapi kalian tahu nggak kalau ikan yang kita kenal hidup di air tawar ini ternyata berasal dari wilayah Tenggara Afrika dan hidup di air payau, bukan di air tawar. Kok bisa pindah alam gitu, Bang? Gini. Ternyata ikan mujair ini adalah hasil eksperimen dari seseorang yang bernama Mbah Mujair yang berasal dari, nah betul, Indonesia. Jadi karena ketertarikannya dengan ikan ini, ia melakukan beberapa kali percobaan hingga akhirnya beliau berhasil mengubah habitat ikan yang dulunya hidup di air payau pindah ke air tawar. Nah, karena temuannya tersebut, beliau beberapa kali mendapatkan penghargaan dari pemerintah yang saat itu masih di bawah kolonial Belanda. Tapi setelah berpuluh-puluh tahun nih, di balik keberhasilan seorang Mbah Mujair, muncul sebuah teori konspirasi liar mengenai penemuan ikan mujair ini, yang tentunya menarik untuk kita bahas. Jadi teori ini mengatakan bahwa ikan mujair adalah produk terselubung yang dilakukan oleh pemerintah kolonial ke daerah Indonesia, terutama Pulau Jawa, dengan melibatkan warga lokal untuk menghindari amarah serta kecurigaan masyarakat Republik Indonesia yang tentunya nggak mudah untuk mereka kelabui. Nah, makin menarik nih. Oke, sebelum kita bahas bagaimana perjalanan seorang Mbah Mujair dalam proses melakukan eksperimennya ini, serta bagaimana teori konspirasi mengenai penemuan serta eksperimen tentang ikan mujair, siapin minuman terbaik kalian, langsung aja kita bahas di WAT. Beliau memiliki nama asli Iwan Dalauk, atau biasa dikenal dengan Mbah Mujair. Beliau lahir di Desa Kuningan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada tahun 1890 dari pasangan Bayan Isman dan Rubiah. Mbah Mujair merupakan anak keempat dari 9 bersaudara, dan beliau menikah dengan seorang gadis yang bernama Siti Partimah dan dikaruniai 7 orang anak. Dahulunya, diketahui Mbah Mujair dikenal sebagai seorang penjual sate di daerah Blitar. Usaha satenya saat itu lumayan ramai dan memiliki banyak pelanggan. Namun saat itu, beliau terlibat dalam kebiasaan buruk, yaitu bermain judi, yang membuat usaha sate miliknya mengalami kebangkrutan. Nah, pelajaran nih buat kalian yang masih suka bermain judi. Nih, tolong, judi itu nggak membuat kalian kaya. Please lah, berubahlah kawanku. Tapi nggak apa-apa lah, duit kalian juga. Nah, pada tahun 1936, di masa keterpurukannya itu, seorang teman Mbah Mujair mengajak beliau untuk melaksanakan tarikat. Jadi, buat yang nggak tahu nih, tarikat itu berasal dari kata tarikoh, yang artinya suatu jalan. Bisa juga diartikan sebuah usaha yang dilakukan seorang muslim dengan amalan tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada juga yang mengartikan bahwa tarikat ini memiliki arti meninggalkan, atau seseorang yang menjalani tarikat siap meninggalkan sesuatu yang bersifat duniawi semata-mata hanya untuk menggapai tujuan akhirat. Kalau gua salah tolong perbaiki ya. Nah, pada tanggal 1 Syuro saat melakukan tarikat tersebut, kala itu Mbah Mujair sedang berada di tepian pantai dan melihat segerombolan ikan yang unik dari kejauhan. Dari segerombolan ikan tersebut, ia melihat induk ikan menyimpan anak-anaknya di bagian mulut saat menghadapi bahaya. Karena penasaran, muncullah ketertarikan Mbah Mujair untuk memelihara ikan ini. Saat itu juga, Mbah Mujair membawa beberapa ekor ikan untuk dipelihara di rumahnya. Nah, singkat cerita, setelah sampai di rumah nih, Mbah Mujair meletakkan ikan-ikan tersebut di kolam air tawar yang ada di rumahnya. Namun beberapa hari setelah itu, Mbah Mujair menemukan ikan-ikan tersebut telah mati di kolam ikan miliknya karena perbedaan habitat. Nah, dengan kejadian tersebut, niat dan tekad Mbah Mujair untuk memelihara ikan ini semakin meningkat. Saat itu ia memikirkan bagaimana caranya supaya ikan itu nantinya bisa hidup di air tawar dan biar bisa dibudidayakan. Dengan niat dan tekad yang kuat tadi, usaha yang dilakukan Mbah Mujair saat itu nggak main-main. Di hari berikutnya, ia berjalan kaki sambil membawa gentong dari Papungan ke sebuah pantai di Serang dengan menempuh jarak sekitar 35 km. Di perjalanan tersebut, ia melewati hutan belantara hingga naik turun bukit
yang memakan waktu sampai 2 hari 2 malam hanya untuk mengambil ikan yang ia anggap unik tadi. Gak heran lagi sih kalau kita dengar cerita dari nenek-nenek atau kakek kita gitu, yang hidup di zaman dulu sebelum adanya Gojek, ojek, becek. Pokoknya sebelum ada kendaraan mereka kemana-mana tuh pasti jalan kaki gitu. Setelah sampai di pantai tersebut, Mbah Mujair awalnya mencampurkan air asin dan air tawar, lalu mulai mengambil ikan-ikan tersebut dan memasukkan ke dalam gentong yang terbuat dari tanah liat, dan melakukan hal tersebut secara terus-menerus. Hingga akhirnya pada tanggal 25 Maret 1936, Mbah Mujair menemukan solusi terakhir dari eksperimennya tersebut. Saat itu, ia memperkecil jumlah air asin dan memperbanyak jumlah air tawar hingga kedua jenis air tersebut bisa menyatu. Menurut Pak Ismunir, yaitu salah satu anak dari Mbah Mujair, dari perjalanan eksperimen yang dilakukan oleh ayahnya, baru berhasil pada percobaan ke-11 dengan hidupnya 4 ekor ikan. Nah, dari eksperimennya tersebut, spesies ikan baru habitat air tawar muncul. Lalu saat itu beliau membagikan ke beberapa tetangga sekitar rumahnya untuk mencoba hasil dari eksperimennya. Saat itu Mbah Mujair juga mulai menjual ikan-ikannya ke pasar-pasar, dan kemudian juga dijajakan menggunakan sepeda kumbang atau biasa dikenal dengan sepeda ontel. Nah, singkat cerita, setelah eksperimen Mbah Mujair ini berhasil, ternyata penemuan ikan spesies baru ini sampai ke telinga asisten residen atau penguasa wilayah Jawa Timur pada masa Hindia Belanda yang berkedudukan saat itu di Kediri. Nah, yang lebih menariknya lagi nih, asisten residen saat itu ternyata juga seorang ilmuwan. Saat itu ia kagum dan tertarik untuk melihat spesies ikan hasil eksperimen Mbah Mujair itu. Karena takjub atas usaha dan kegigihan yang dilakukan oleh Mbah Mujair, asisten residen tersebut memberikan penghargaan kepada Mbah Mujair berupa pemberian nama ikan tersebut dengan nama dirinya, yaitu Mujair. Sampai detik ini ikan tersebut dikenal dengan nama ikan Mujair. Diketahui ikan hasil eksperimennya tersebut disukai banyak orang, bahkan sampai menarik perhatian dunia. Selain itu, Mbah Mujair juga menerima sejumlah penghargaan dari berbagai pihak. Nah, salah satu penghargaan yang didapatkan oleh Mbah Mujair saat itu, pada tanggal 17 Agustus 1952, Mbah Mujair menerima penghargaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2 tahun setelah itu, Mbah Mujair juga menerima penghargaan dari Eksekutif Komite Indo-Pacific Fisheries Council pada tahun 1954. Namun 3 tahun kemudian, berita duka datang dari Mbah Mujair. Setelah nama beliau banyak dikenal masyarakat Indonesia, pada tanggal 7 September 1957, beliau menghembuskan nafas terakhirnya karena penyakit asma yang dideritanya. Beliau dimakamkan di Kabupaten Blitar berdampingan dengan makam istri tercintanya, yaitu Siti Partimah. Nah, buat kalian yang ingin berkunjung ke makam Mbah Mujair nih, sampai sekarang masih bisa dikunjungi, yang berlokasi di Kanigoro, Blitar, Jawa Timur. Nah, seperti yang kita bahas di awal tadi, dari semua perjalanan hingga proses yang dilalui oleh Mbah Mujair, muncul sebuah teori konspirasi liar mengenai penemuan ikan mujair yang terjadi di Indonesia saat itu. Jadi pada tanggal 27 Oktober 2023 lalu, sebuah akun di Facebook yang bernama Fuad De Arpas mengatakan bahwa ikan mujair merupakan produk terselubung yang dilakukan oleh penjajah untuk mengenalkan ikan yang bernama Latin Oreochromis mosambicus kepada masyarakat Indonesia. Jadi pemerintah pada masa itu menciptakan sebuah narasi seolah-olah ikan ini ditemukan oleh masyarakat Indonesia dengan melibatkan Mbah Mujair sebagai penemu ikan ini. Karena kan saat itu nggak mudah nih bagi pemerintah kolonial untuk membuat sebuah tindakan atau kebijakan sesuka mereka. Justru saat itu mereka sering dipaksa oleh warga lokal untuk menggagalkan rencana-rencana yang udah mereka buat. Nah, dengan ketakutan adanya kegaduhan serta keributan agar rencana yang dibuat oleh pemerintah kolonial pada masa itu berjalan dengan lancar. Sederhananya, pemerintah saat itu seolah-olah membuat sebuah drama atau settingan agar rencana pemindahan ikan yang berasal dari wilayah Afrika bisa diterima oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh sebuah fakta bahwa awal mula yang mengangkat berita ini secara nasional saat itu adalah orang-orang dari pemerintah kolonial yang waktu itu berkuasa di Indonesia.
Nah, jika dilihat dari sudut pandang yang positif nih, tujuan pemerintah kolonial memindahkan atau mengintroduksi ikan mujair yang berasal dari Afrika ke Indonesia untuk memperbaiki nutrisi serta gizi warga yang saat itu udah pasti tidak semakmur sekarang. Namun jika kita lihat dari sudut pandang yang kritis nih, upaya ini bisa aja buat memanfaatkan perairan Indonesia sebagai ladang budidaya buat ikan mujair yang kala itu sudah terkenal di Eropa, khususnya di Belanda. Soalnya pada abad ke-19, produksi ikan ini memang lagi gencar-gencarnya. Karena ikan lokal kebanyakan bukan ikan yang cepat besar atau cepat bisa dibudidayakan, maka pilihan terbaik untuk mengintroduksi ikan asin ini menjadi pilihan agar bisnis tetap bisa berjalan. Jadi dari perjalanan seorang Mbah Mujair dalam melakukan eksperimen menemukan ikan mujair ini, dengan munculnya sebuah teori konspirasi yang keluar beberapa tahun belakangan ini, apakah menurut kalian sinkron atau hanya konspirasi semata aja? Kalau menurut kalian gimana? Coba kalian tulis di kolom komentar. Oke, makasih udah nonton video ini. Apabila ada kata-kata gue yang salah, gue minta maaf. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan follow juga Instagram saya, and see you the next video.